Oke, untuk selanjutnya mengenai kegunaan haloalkana. Nah, senyawa haloalkana ini dia banyak digunakan sebagai bahan industri plastik, pelarut, pembersih, dan anestesi atau obat bius. Nah, yang pertama, haloalkana yang digunakan sebagai bahan industri plastik itu yang pertama ada PFC atau polyvinyl klorida. Nah, polyvinyl klorida ini dia merupakan polimer yang digunakan sebagai pipa plastik atau pipa air. Kemudian bisa juga digunakan untuk plastik CD dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada teflon atau nama lainnya politetrafluoroetana. Nah, teflon ini dia banyak digunakan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Contohnya untuk memasak. Nah, kayak misalnya panci kayak gitu. Nah, itu dia bahan dasarnya itu dari teflon. Kemudian ada senyawa haloalkana yang digunakan untuk pelarut. Yang pertama ada karbon tetraklorida. Nah, dia digunakan sebagai pelarut non polar. Kemudian ada kloroform sebagai pelarut organik. Dan yang ketiga itu 1,1,1 trikloroetana. Nah, dia digunakan untuk pelarut cat atau pembersih. Oke. Kemudian senyawa haloalkana yang digunakan sebagai obat anestesi atau pembius itu ada senyawa 2-bromo, 2-kloro. Untuk obat anestesi atau haloalkana yang digunakan sebagai obat anestesi itu ada senyawa 2-bromo, 2-kloro, 1,1 trifluoroetana. Nah, ini dia satu senyawa, namanya panjang. Nah, dia merupakan pengganti ether atau kloroform yang digunakan sebagai obat anestesi atau bius pada operasi bedah. Jadi yang biasa digunakan untuk membius ketika dioperasi itu adalah senyawa 2-bromo, 2-kloro, 1,1 trifluoroetana. Kemudian, senyawa haloalkana yang digunakan sebagai pestisida itu ada di DDT atau diklorodifenyl trikloroetana dan gamexen atau heksaklorosikloheksana. Nah, dia digunakan sebagai pestisida, tapi DDT sudah ditinggalkan karena residunya dapat bertahan puluhan tahun sehingga mencemari lingkungan. Nah, kemudian senyawa haloalkana yang digunakan sebagai zat pendorong atau pembusa. Nah, contohnya di sini adalah freon. Freon, dia digunakan sebagai zat pendorong dan pembusa pada proses pembuatan karet busa. Nah, penggunaan freon yang mengandung klorin atau CFC sudah ditinggalkan dan diganti jenis freon tidak mengandung klorin atau non-CFC. Tuh. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini mungkin hanya sekian. Kemudian ada tugas untuk kalian yaitu menggambarkan 3 struktur dari 3 nama senyawa ini. Yang pertama, gambarkan struktur dari 2-bromo, 2-kloro, 1,1,1 trifluoroetana. Kemudian yang kedua, politetrafluoroetana. Dan yang ketiga, 1,1,1 trikloroetana. Nah, pada pertemuan pertama kan kita sudah membahas mengenai tata nama haloalkana. Nah, coba sekarang Ustazah ingin mengukur pemahaman kalian mengenai materi haloalkana ini dengan memberikan tugas ini. Jadi kalian gambarkan strukturnya dari ketiga senyawa ini menggunakan tata nama atau aturan tata nama yang sudah Ustazah berikan pada pertemuan pertama. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti seperti biasa catatannya sama tugasnya dikirim ke WA Ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.